Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Dalam video kali ini, Ute mau menjelaskan tentang rincian biaya operasi ptosis kalau misalkan kalian membayar secara mandiri, teman-teman. Kenapa Ute membuat video ini? Karena ada beberapa curhatan dari teman-teman subscriber di sini yang katanya setelah meminta surat rujukan untuk operasi ptosis di klinik pertama, ternyata dokternya itu tidak memberikan surat tersebut karena dengan alasan ptosisnya itu belum mengganggu penglihatan atau masih termasuk kategori ringan ya teman-teman. Nah, jadi akhirnya teman-teman di sini tuh pada sedih gitu karena tidak bisa melakukan operasi ptosis untuk memperbaiki kelopak matanya. Nah, tapi ternyata ada kakak subscriber yang di sini kita sebut aja KKN. Nah, dia membagikan pengalamannya operasi ptosis dengan membayar secara mandiri, tapi dengan biaya yang tergolong sangat murah teman-teman, dibandingkan dengan info-info yang beredar di luaran sana yang katanya operasi ptosis itu mencapai puluhan juta ya teman-teman. Nah, kita langsung aja menuju ke alur proses yang dilakukan oleh KKN sampai dengan matanya dioperasi ya teman-teman. Jadi pertama kalinya itu si KKN ini mencari informasi tentang rumah sakit yang bisa menangani ptosis gitu setelah menonton video dari Keluarga Sakti tentang ptosis tersebut. Nah, akhirnya si KKN ini dapat rumah sakit yang dekat dengan rumahnya, yaitu Rumah Sakit Dr. Yap yang ada di Yogyakarta yang memang termasuk eye center ya teman-teman, atau rumah sakit spesialis mata. Nah, secara singkat, Rumah Sakit Dr. Yap ini merupakan rumah sakit yang termasuk rumah sakit lama teman-teman, yang didirikan pada tahun 1921 oleh Dr. Yap Hong Yun, yakni dokter spesialis mata kebanggaan Indonesia. Jadi beliau mendedikasikan dirinya untuk masyarakat sehingga membuka rumah sakit tersebut supaya bisa memberikan pengobatan mata khususnya ya untuk masyarakat dan mengamalkan ilmu yang sudah didapatkannya. Kita langsung ke alur proses yang dilakukan oleh KKN. Jadi yang pertama kali yang beliau lakukan adalah menghubungi Rumah Sakit Dr. Yap untuk memastikan biaya operasi ptosis dan tek-tek bengeknya ya teman-teman. Nah, kalian bisa juga memastikan biaya operasi ptosis kalau misalkan kalian masih ragu ya, takutnya berubah gitu harganya, yaitu di 0274 547 448 extension 104. Nah, kalian tanya biaya operasi ptosis dan semua rangkaiannya itu sekitar berapa. Nah, jadi kita langsung aja ya ke alur proses yang dilakukan oleh KKN sampai kelopak matanya bisa dioperasi. Nah, jadi pertama kalinya KKN ini mengunjungi Rumah Sakit Dr. Yap itu pada tanggal 20, tapi ada informasi kalau misalkan dokternya itu lagi tidak ada, akhirnya dijadwal ulang pada tanggal 21 Januari 2022 teman-teman. Kemudian di tanggal tersebut si KKN itu langsung ke rumah sakit tersebut lagi, kemudian mengambil nomor antrian, lalu si KKN ini dipanggil untuk melakukan pendaftaran. Nah, setelah melakukan pendaftaran, si KKN ini diminta untuk memasuki ruang pemeriksaan mata, teman-teman. Nah, di situ katanya mata KKN ini diperiksa kayak mungkin minus plusnya kayak gitu ya teman-teman, terus dicek juga tekanan bola matanya seperti itu dan lain sebagainya. Kemudian selesai, lalu si KKN ini diminta untuk menunggu dokter spesialis mata yang akan memeriksa secara langsung gitu. Nah, setelah menunggu, kemudian si KKN ini dipanggil sama dokternya. Nah, di sini kebetulan nama dokternya yang mengoperasi itu Dokter Mufida, teman-teman. Nah, di Dokter Mufida ini, si KKN ini konsultasi keluhan gitu, kemudian diukur juga kelopak matanya untuk menentukan berapa ukurannya gitu, supaya presisi ya teman-teman ketika mengoperasi gitu. Kemudian di situ juga langsung ditentukan jadwal operasi kalau misalkan sudah lolos pemeriksaan ya teman-teman. Jadi kayak mungkin dokternya setelah melalui proses pemeriksaan itu ngelihat gitu, oh ini bisa nih, udah bisa dioperasi di sini gitu. Nah, setelah itu ternyata
di kunjungan pertama itu si KKN ini sudah mendapatkan jadwal operasi teman-teman. Tidak seperti Pak Haji yang ada di RSCM Kirana yang memang prosesnya lebih rumit. Kalau Pak Haji itu 10 hari setelah kunjungan pertama, kalau si KKN ini di operasinya itu 5 hari setelah kunjungan pertama teman-teman. Nah setelah itu si KKN itu ternyata dapat jadwal pada tanggal 26 Januari 2022 untuk operasi petosisnya itu teman-teman. Nah tapi ada persyaratan, yaitu harus melakukan swab dan HBsAg, atau HBsAg itu untuk menentukan apakah ada hepatitis atau enggak gitu di tubuhnya si KKN ini gitu. Jadi itu salah satu pemeriksaan darah yang harus dilakukan sebelum melakukan operasi petosis. Nah untuk perbedaannya, kalau misalkan Pak Haji itu pemeriksaan darahnya itu termasuk lengkap ya teman-teman, makanya biayanya itu sangat tinggi kayak gitu. Sedangkan si KKN ini untuk yang kunjungan pertama itu konsultasi, pemeriksaan mata sebagainya itu hanya membayar 160.000 teman-teman. Itu catat ya. Nah, kemudian si KKN sebelum hari H operasi melakukan swab di luar rumah sakit, yaitu sebesar 75.000. Oh ya teman-teman, si KKN ini melakukan cek HBsAg-nya itu di rumah sakit Dr. Yap, yaitu H-2 jam sebelum operasi. Jadi hari H ya teman-teman. Nah, Uti nggak tanya sih swabnya itu kapan, tapi biasanya kalau misalkan swab itu berlaku ya maksimal H-1 gitu. Jadi kalau bisa ya memang jangan terlalu jauh gitu, karena dokternya juga takut ya kalau misalkan yang akan dioperasi itu ternyata positif, kan nggak mungkin gitu. Nah nanti kalau misalkan hasilnya bagus, yaitu hasil swabnya itu negatif, kemudian HBsAg-nya juga nilainya negatif, itu bisa dilanjutkan untuk operasi petosis teman-teman. Nah lanjut ke tanggal 26 Januari, yaitu hari H operasi. Si KKN ini dioperasi selama kurang lebih 2 jam, hampir sama dengan Pak Haji juga ketika dioperasi petosisnya itu di RSCM Kirana, sama-sama kurang lebih 2 jam teman-teman di situ. Nah kemudian yang harus dibayarkan oleh KKN ini yaitu sebesar 1.691.000 teman-teman. Itu sudah termasuk obat-obatan dan biaya operasinya. Jadi sangat murah sekali ya teman-teman. Tadi kan 160, terus biaya swab 75, kemudian biaya HBsAg kalau nggak salah sih sekitar 40 ribuan ya, kalian bisa googling. Pokoknya nggak sampai 100.000 kalau nggak salah ya teman-teman. Berarti kan baru sekitar 2 jutaan ya teman-teman, 2 jutaan. Nah lalu lanjut setelah beliau operasi, lanjut tanggal 4 Februari untuk kontrol pertama. Nah pada saat kontrol pertama itu si KKN ini dilakukan kembali pemeriksaan mata lengkapnya gitu. Jadi kayak mungkin dicek apakah ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik gitu sebelum dioperasi sama sesudah gitu. Kontrol pertama itu si KKN ini hanya membayar 180.000, yang artinya biaya yang dihabiskan baru sekitar 2.200.000-an ya teman-teman, belum sampai 3 juta. Kisarannya itu sekitar 3 jutaan karena memang kontrolnya itu belum selesai ya teman-teman. Pengalaman Pak Haji itu kontrol sampai H+3 bulan ya teman-teman dari operasi. Lalu kalau misalkan biaya operasi di RSCM Kirana berapa sih gitu, nanti mungkin akan ada video lanjutan ya kalau misalkan ada dari kalian yang penasaran berapa biaya kalau misalkan bayar mandiri di RSCM Kirana. Yang pasti jauh lebih tinggi dibandingkan di RS Dr. Yap Yogyakarta teman-teman. Nah untuk kalian yang di luar Yogyakarta, mungkin kalian harus menyiapkan budget lebih, yaitu untuk transportasi dan penginapan. Bisa jadi kalian harus ngekos dulu mungkin ya 1 bulan di Yogya, jadi benar-benar menyempatkan waktu 1 bulan untuk operasi dan kontrol sampai sembuhnya gitu ya teman-teman. Jadi nggak bolak-balik. Tapi kalau untuk kalian yang deket ya alhamdulillah kalian tinggal PP aja teman-teman. Nah semoga video ini bermanfaat ya teman-teman untuk kalian yang tidak bisa di cover BPJS atau memang dari awal pengen bayar mandiri karena nggak mau ribet misalkan kayak gitu ya.
kalian bisa langsung ke menghubungi Rumah Sakit Dr. Yap, atau kalian googling lagi rumah sakit yang terdekat dari daerah kalian. Kalian cari aja biaya okuloplastik. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.